Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atas berkat rahmat dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berkumpul di ruangan ini. Salam serta salam tak lupa kita hantarkan kepada pemimpin kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita mendapat syafaat beliau. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah ya teman-teman. Oke, saya selaku kepala ruangan. Kita akan melakukan pre-conference. Ada pasien kita, ada 30 pasien ya. Mungkin untuk ketua tim Mbak Rara bisa membagi timnya masing-masing dan tugasnya. Tim silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya izin membagikan tugasnya dan tim-timnya. Tadi ada 30 pasien ya teman-teman. Untuk tim 1 ada Mbak Nani. Nanti Mbak Nani mengampu 10 pasien. Salah satunya dengan pasien Nyonya W, umur 70 tahun, di kamar Cempaka 1 dengan diagnosa medis PPOK. Untuk diagnosa perawatannya, yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi ditandai dengan dibunuh. Untuk diagnosa medis kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan energi ditandai dengan dibunuh. Untuk keluhan pasiennya, pasien mengeluh sesak nafas tidak sama berat, terutama setelah aktivitas. Akan berkurang bila pasien beristirahat. Sering terbangun pada malam hari karena sesak nafas diikuti dengan batuk. Batuknya dengan berdahaya. Dan pasien mengeluh demam, bergesi, penurunan berat badan drastis, nafsu makan menurun, keringat pada saat malam hari, dan nyeri pada saat batuk. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 100/70 mmHg, nadanya 92 kali per menit, SpO2 95, temperatur 36,6 derajat Celcius, respirasi rate 24 kali per menit. Untuk rencana tindakan nanti, yang pertama memonitor adanya retensi sputum, tanda gejala infeksi saluran nafas dan input output cairan. Yang kedua, atur posisi pasien semifungal. Yang ketiga, anjurkan teknik nafas dalam melalui hidung. Yang ketiga, kolaborasi dengan dokter pemberian mukoidik atau ekspektoran jika diperlukan. Nah, ini untuk plannya, plan ke pasiennya ada pengambilan sputum ya dan dicek laboratoriumnya. Itu salah satu yang bisa saya sampaikan untuk tim 1 ya pada ini. Untuk selanjutnya pada tim kedua yaitu perawat Nena. Di sini juga mengambil 10 pasien, salah satunya dengan Nyonya S umur 30 tahun di kamar Cempaka 10. Untuk diagnosa medisnya gastroenteritis. Pasien dengan keluhan diare lebih dari 10 kali dalam sehari, diikuti dengan mual muntah, lemas, nafsu makan turun hanya 2-3 kali sendok porsi makan. Untuk minumnya pasien ini kurang minum. Untuk tekanan darahnya ini ada 100/60 mmHg, nadi 62 kali per menit, temperatur 36 derajat Celcius. Dan untuk peristaltik khususnya ini ada 18 kali per menit. Lalu untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama ini ada gangguan pemenuhan asupan kebutuhan nutrisi terganggu berhubungan dengan mual, muntah, dan nafsu makan menurun. Untuk diagnosa keperawatan yang kedua, gangguan pola kebutuhan eliminasi berhubungan dengan BAB cairan yang berlebihan. Intervensi yang akan dilakukan ke pasien nanti, salah satunya yang pertama, memonitor BAB klien tentang jumlah, warna, konsistensi, dan aroma feses. Yang kedua, anjurkan klien banyak makan, terutama dengan makan buah dan sayur ya Mbak Bena. Lalu yang ketiga ada kolaborasi pemberian antiflugatif. Cukup mungkin untuk tim kedua ya. Untuk tim 3 yaitu perawat Mika, di sini nanti juga mengambil 10 pasien ya. Untuk salah satunya pasien dengan Tuan M, umur 59 tahun di kamar Cempaka 15 dengan diagnosa pedis AD. Keluhan pasien ini habis jatuh dari kamar mandi dan
bagian kanan sulit digerakkan. Mempunyai riwayat hipertensi 3 tahun yang lalu dan minum obat teratur. Pasien mengalami lemas dan tampak pucat, terdapat edema pada kaki kanan dan kiri. Untuk keadaan citanya, tekanan darah 120/90 mmHg, nadi 82 kali per menit, temperatur 36,5 derajat Celcius, respirasi rate 20 kali per menit. Pasien terpasang infus NaCl, konjungtiva anemis, akal hangat, piting edema 2 cm, kekuatan otot 3 pada ekstremitas kanan atas dan bawah. CRT lebih dari 3 detik, TB CRT kurang dari 3 detik, untuk hemoglobinnya 9. Nah, untuk diagnosa keperawatan pasien ini, yang pertama kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi ditandai dengan terdapatnya edema pada kaki kanan dan kiri. Namun yang diagnosa perawatan kedua, ketidakefektifan perfungsi jaringan cerebral berhubungan dengan penurunan hemoglobin ditandai dengan pasien tampak lemah, pucat, konjungtiva anemis, CRT kurang dari 3 detik, hemoglobin 9. Untuk rencana tindakan yang akan dilakukan nanti, memantau indeks waktu cairan, observasi lokasi dan ruas edema, ambil kegiatan dan tanda vital di monitor, lalu selanjutnya observasi suhu dan warna kulit pasien, dan yang terakhir mengajukan pasien untuk latihan kiri kanan dan kiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas dari penyampaian Mbak Rana tadi. Silakan teman-teman sampaikan. Tuan yang tadi pemberian obatnya itu sesuai anjuran dokter atau ada tambahan? Untuk saat ini sesuai anjuran dokter dulu. Kalau nanti ada visit dokter kembali, mungkin nanti bisa ditambahkan. Ini ada Mbak Rana atau Mbak Nani? Baik, izin bertanya untuk tuan W yang ada di Sepakat Satu tadi untuk pemberian obatnya apakah lanjut dari yang kemarin atau ada resep lain? Untuk pemberian obatnya sama seperti anjuran kemarin karena dari dokter, belum ada tambahan obat terkait pasien nyeri ya Mbak ya. Mungkin masih dilanjutkan untuk terapi obat sebelumnya. Silakan Mbak Lena dan Baik, untuk pembagian tim dan pembagian tugasnya cukup karena tidak ada ditanyakan kembali. Saya waktu dan tempat kembalikan kepada kepala. ya, baik, terima kasih kepada Mbak Rara. Mungkin sebelum kita akhiri, kita akan mengevaluasi kembali yang disampaikan Mbak Rara tadi ya teman-teman. Mungkin dari tim perawat masing-masing bisa disampaikan ulang dari hasil tugas yang diberikan Mbak Rara tadi. Mungkin dari tim 1 silakan. Baik, terima kasih Karu yang telah memberi saya waktu. Di sini saya ditugaskan untuk merawat 10 pasien, terutama pada Nyonya W di ruang Cempaka 1. Di sini diagnosanya PPOK dengan diagnosa keperawatannya pasien jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi ditandai dengan dyspnea, dan yang kedua peran nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan energi ditandai dengan adanya dyspnea. Di sini untuk tindakan rencananya memonitor sekutum tanda gejala infeksi, posisikan pasien bipolar, pantau input output cairan, untuk cek laboratoriumnya nanti pengambilan sekutum. Untuk pemberian obatnya yaitu lanjut dari resep dokter yang kemarin. Kita lanjut ke tim 2 perawat lainnya. Di sini pasien atas nama Nyonya S, umur 30 tahun, diagnosisnya itu GERA. Terus untuk pasien dengan keluhannya diare ya, lebih dari 10 kali dalam sehari dan mual muntah juga, lemas, nafsu makan turun, hanya 2-3 kali sendok pasien makannya, terus minumnya kurang. Terus untuk diagnosa keperawatannya di sini ada gangguan pemenuhan asupan kebutuhan nutrisi. Terus dan kedua itu ada gangguan pola kebutuhan eliminasi. Untuk intervensinya itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu memonitor BAB klien tentang jumlah warna.
Terus untuk yang kedua itu anjurkan klien banyak makan buah dan sayur. Terus yang ketiga itu kolaborasi pemberian anti hulu. Baik, terima kasih kepada Kepala Ruang dan Ketua Tim. Di sini saya izin melanjutkan terkait penyampaian ulang tugasnya. Di sini saya juga mengampu 10 pasien, salah satunya yaitu Tuan M, umur 59 tahun, di kamar Cempaka 15, dengan diagnosa medis CKD dan diagnosa keperawatannya. Yang pertama ada kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi ditandai dengan terdapat edema pada kaki kanan dan kiri. Untuk diagnosa kedua yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan HB ditandai dengan pasien tampak lemah, pucat, konjungtiva anemis, atletik lebih dari 3 detik dan HB 9,9. Di sini untuk TTV-nya tekanan darah 120/90, nadi 82 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. Kemudian untuk rencana tindakannya yaitu yang pertama memantau intake output cairan, kemudian observasi lokasi dan luas edem, kemudian lanjut TTV, kemudian observasi suhu dan warna kulit pasien, kemudian menganjurkan pasien untuk latihan miring kanan dan miring kiri. Untuk tadi pemberian obatnya dilanjutkan seperti yang kemarin. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah melaksanakan pre-conference pada pagi ini ya teman-teman. Semoga apa yang kita jalankan berjalan dengan lancar dan semoga pasien cepat sembuh. Amin. Ini itu saja saya selaku Kepala Ruang. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pre-conference kali ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.